Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu kembali kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran kalian. Jika ada dari kalian yang tidak masuk, ya konfirmasi kepada Ibu ya. Ya, Bu. Absen pertama yaitu Abdul Latif. Ada, Bu. Hamimah. Ada. Hamidi. Ada. Afifah. Tidak ada, Bu. Kenapa? Izin, Bu. Izin. Marhamah. Ada, Bu. Oke, baik. Berarti yang tidak masuk berarti hanya satu orang ya. Ya, Bu. Sebelum saya kembali kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, kemarin Ibu kan sudah mempelajari tentang teks prosedur. Dan dari kalian apakah ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ada, Bu. Ya, siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah kerja yang dipaparkan secara urut. Betul sekali itu. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang berupa langkah-langkah untuk menentukan tujuan akhirnya, seperti cara membuat kopi, cara membuat video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dari kalian, mungkin tadi malam sudah membacanya, apakah ada yang mengetahui seperti apa struktur dan kebahasaan dari teks prosedur itu? Ada, Bu. Saya. Secara umum, struktur teks prosedur itu terdiri ada 6 bagian. Ke-6 bagian itu adalah tujuan, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Dan terakhir yaitu penutup. Baik, jawabannya betul sekali. Struktur dari teks prosedur itu ada 6 bagian yang membentuk alur kerja serta menggambarkan prosedur tertentu. Ke-6 bagian itu terdiri dari tujuan, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan penutup. Sedangkan kebahasaannya itu biasanya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, terus menggunakan urutan seperti yang sudah disebutkan tadi, dari langkah pertama, kedua, kemudian langkah ketiga, dan yang ketiga menggunakan nomina dan partisipan, keempat menggunakan verba atau kata kerja. Kan sudah dijelaskan bahwa prosedur itu tentang langkah-langkah, jadi menggunakan kata kerja, dan yang terakhir menggunakan konjungsi. Setelah saya memaparkan materi tadi, mungkin dari kalian ada yang tahu kebahasaan dari teks prosedur itu seperti apa salah satunya? Salah satunya yaitu menggunakan kata perintah. Betul sekali. Jadi ciri umum atau yang paling menonjol dari teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah atau kata perintah. Selanjutnya kalian akan saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok, antara putra dan putri. Kemudian setelah itu menyetorkan kepada saya hasil diskusinya, dimulai dari sekarang. Dari diskusi yang sudah anak-anak sekalian sudah dilakukan, saya menyimpulkan sedikit tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur itu. Sudah saya sebutkan tadi juga bahwa strukturnya itu ada 6. Yang pertama itu tujuan, yang kedua langkah 1, kemudian langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan yang terakhir itu penutup. Sedangkan kebahasaannya itu yang paling menonjol itu menggunakan kalimat imperatif. Kemudian ada urutan atau langkah-langkah dan lain sebagainya. Kalian juga sudah memahami tadi dari hasil diskusinya. Setelah kita sudah berada di akhir pertemuan kali ini, saya hanya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Pada halaman 22 uji kompetensi kalian kerjakan tentang teks prosedur ini, dan minggu depan kalian setorkan kepada ibu. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Materi pada hari ini kita sudah selesai. Marilah kita tutup materi atau kelas ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.